Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi Al-Quran dan tafsir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Auliasari dengan NIM 2421010 481 kelas D4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dosen pembimbing Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Apa itu pengertian Al-Quran? Al-Quran menurut etimologi secara bahasa, kata Al-Quran diambil dari kata qoro'a yaqro'u qiraatan Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca, yang artinya mempunyai makna yaitu anjuran kepada semua umat Islam untuk membaca Al-Quran. Kata Al-Quran juga berbentuk masdar, yaitu kata dasar, dari qoro'a yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Bisa dikatakan demikian sebab oleh karena Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Maka dari itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran secara baik, secara teks, lisan, maupun budaya. Di sini juga menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama perintah Allah yang tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 50.000 tahun yang lalu dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mula-mula. Selain itu, Al-Quran juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, seperti qiraah yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya, dengan suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah yang dibentuk masdar dari kata qiraah, qiraatan Quran. Al-Quran juga disampaikan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak orang, diterima banyak orang juga, dan disampaikan kepada orang banyak, sehingga mustahil menurut akal sehingga mereka menyampaikan maupun menerimanya sesuatu yang tidak berasal dari Rasul. Di sini juga isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ada 5, yaitu keimanan, hukum dan peraturan, ajaran-ajaran tentang ibadah, wadu, dan dasar ilmu pengetahuan. Keimanan yaitu ajaran-ajaran tentang kepercayaan kita atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada qada dan qadar. Sedangkan hukum dan peraturan-peraturannya yaitu ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, hubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan manusia. Hukum-hukum yang mengatur komunikasi manusia dengan Allah melalui ibadah kita sehari-hari, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama disebut muamalah. Jadi kita bisa berperantara dengan Allah melalui ibadah seperti itu. Dan yang wadu, yaitu janji dengan bentuk harapan yang diberikan kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mereka lakukan semasa hidupnya. Jadi kayak suatu perjanjian yang bentuknya diberikan kepada Allah, tapi kepada orang-orang tertentu, yang orang-orang itu beriman dan orang-orang yang bersoleh semasa hidupnya itu. Dan yang terakhir adalah dasar ilmu pengetahuan. Selain dari pokok-pokok ajaran yang disebutkan di atas, atau yang keempat tadi, Al-Quran juga berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menggali, mempelajari, menyelidiki agar dapat membawa manusia
kepada kemajuan dan kesejahteraan. Jadi Al-Quran itu banyak sekali ya, harus dipelajari, digali, menyelidiki untuk kemajuan dan kesejahteraan. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran berasal dari bahasa Inggris yaitu function yang antara lain seperti special activity or purpose of a person of thing. Maka, jika dikaitkan dengan Al-Quran, fungsi itu dapat diartikan sebagai aspek yang menjadi maksud mengapa Al-Quran diturunkan. Untuk ini, maka dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini juga ada beberapa ya, saya sebutkan di sini, yaitu ada 17 ayat-ayat yang meliputi penelusuran Al-Quran. Yang pertama, peringatan. Peringatan itu untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan ibarat yang mengajarkan atau mengingatkan dan mengembalikan manusia kepada yang kebenaran. Terus yang kedua juga ada bacaan Quran, yaitu sebagai sebuah informasi yang berbahasa Arab. Jadi tidak berbahasa Indonesia ya. Tidak berisi hal yang melenceng, jadi benar. Sehingga dapat menjadikan manusia yang berilmu dan mampu mengendalikan dirinya. Terus yang ketiga juga ada pembawa ancaman. Pembawa ancaman bukan berarti kita diancam ya, yakni pembawa berita tentang siksa Tuhan yang ditetapkan bagi orang-orang yang menolak kebenaran dan melanggar hukum-hukum Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan bahwasannya ada sebuah siksaan Tuhan yang benar-benar ada kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan yang keempat adalah hidayah atau petunjuk, yakni ajaran-ajaran yang Allah turunkan untuk pembimbing manusia ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah, dan mengatakan kepada mereka kehidupan yang damai dan sejahtera. Dan yang kelima ada rahmat, yakni sebuah karunia Tuhan kepada umat ya, manusia demi kebahagiaan mereka, sementara tanpa berharapan balasan. Jadi Allah itu tidak mengharap balasan kepada manusia untuk sebuah kebahagiaan. Jadi kayak harus berbuat kebaikan. Dan yang keenam, pembawa kegembiraan, yakni pembawa berita tentang nikmat dan kebahagiaan yang disediakan benar-benar ada Tuhan bagi orang-orang yang beriman dan menaati ajaran dan hidayah Allah dalam kehidupannya. Dan yang ketujuh ada tanda dan bukti, yakni keterangan-keterangan yang menjadi dalil-dalil dalam pembelajaran dari Tuhan sehingga orang-orang yang beriman dapat dilihat dan menggunakan kebenarannya. Jadi orang-orang yang beriman itu kelihatan kebenarannya seperti keberimanannya. Dan yang keempat ada korektor kitab suci, yakni sebagai kitab yang meluruskan kesalahan-kesalahan untuk menuju kebenaran yang melimpah kitab suci terdahulu. Yang kesembilan yakni sebagai penjelasan yang rinci yang diperlukan oleh umat manusia dalam mengatur kehidupannya sehari-hari. Dan yang ke-10 nasihat, yakni penjelasan sebagai petunjuk, pelembut hati sehingga orang kembali sadar dari perbuatan yang telah salah. Dan yang ke-11 ada ada penawar dan penyembuh, yakni sebagai pembimbingan yang menjadi rujukan penyelesaian masalah-masalah kesehatan mental. Yang ke-12 ketentuan tertulis kitab. Himpunan, yaitu kewajiban himpunan yang bagi sesuai dengan melakukan sesuatu sistem. Dan yang ke-13 cahaya nur, yakni Al-Quran sebagai unsur memberi kehidupan kepada manusia dan yang menerangi jalan yang akan ditempuh sehingga umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Dan yang ke-14 sebagai peneguh hati, Al-Quran sebagai argumentasi yang mengatakan bahwa hati-hati orang yang beriman dan mengurangi kehidupan yang penuh tantangan. Jadi dengan membaca Al-Quran kita tenang hatinya. Dan yang ke-15 yaitu peraturan hukum seperti yang tadi, yakni ketentuan-ketentuan yang membedakan antara hak dan keturunan untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi kayak hukum, gak boleh gini dan boleh seperti ini, harus begini dan jangan begini. Seperti itu. Dan yang ke-17 yang terakhir ya, pengawas terhadap kitab-kitab suci terlebih dahulu. Fungsi ini kaitannya erat dengan fungsi mubadik, pembenar.
Dalam hal ini, Quran berfungsi memelihara kandungan-kandungan kitab suci terdahulu, tidak dibatalkan dan terkait dengan akhlak dan pokok-pokok syariat. Bukti otentitas Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotekannya dijamin oleh Allah, mengutip pendapat seorang ulama kontemporer. Muhammad Hussein At-Turbani mengatakan bahwa Al-Quran jelas dan terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Sejak turunnya sampai sekarang, ia dibaca oleh kaum muslim ya, jadi bukan non-muslim. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perubahan dan tanpa bagaimana keadaannya terdahulu. Sejarah mencatat bahwa sejarah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh ratusan sahabatnya. Walaupun Nabi dan para sahabatnya mengenal ayat-ayat Al-Quran, namun tidak cukup menghafalkan saja, tapi berbentuk tulisan juga. Tulisan tersebut bisa ditulis di suatu benda, seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan kepingan batu. Namun kalau sekarang ditulisnya melalui bisa media, bisa kertas, ataupun diketik langsung. Pengertian tafsir dan fungsinya. Tafsir merupakan ilmu yang sangat penting dalam pengkajian ilmu Al-Quran, karena bidang keilmuan ini berisi tentang bagaimana semestinya syarat dan yang harus dimiliki oleh seorang musafir dalam penafsiran karya ilahi, sehingga seseorang dapat memakai apa yang menjadi kandungan isi Al-Quran. Ilmu tafsir sendiri itu sudah dikenal sejak zamannya Nabi Muhammad SAW ketika masa turun Al-Quran. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu ini memiliki beragam pendekatan, corak, metodologi, sumber, serta pemikiran-pemikiran yang selalu berkembang pada setiap masanya. Karena perkembangan itulah yang telah banyak lahir ulama-ulama pada setiap masanya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berlaku pada generasi tertentu, sehingga untuk mewujudkan sifat Al-Quran yang sahih fi'il kulli maka washolli fi kulli zaman, butuh upaya pengkaji sejarah secara berulang-ulang dan teliti untuk memahami pemahaman musafir terhadap Al-Quran, dan juga membuat ilmu tafsir ini memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu dikaji lewat perkembangan ilmu tafsir dari masa ke masa Nabi Muhammad SAW. Tafsir berasal dari kata farosa yufsirun tafsiron, yang berarti keterangan atau sebuah uraian. Secara etimologinya, menurut Al-Kilabi dalam At-Tawjid, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan makna, dan menjelaskan apa yang dihendaki dengan dijelaskan lafal yang sungkar, difahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafal sinominnya atau makna yang mendekatinya atau dengan jalan mengemukakannya. Metodologi penafsiran Al-Quran. Metodologi tafsir dari bahasa Inggris yaitu method. Metode berbeda dengan metodologi. Meskipun ada pakar yang membedakannya, keduanya dengan mengatakan bahwa metode adalah cara, prosedur, atau proses melakukan dalam hal ini. Sedangkan metodologi ilmu tentang metode peneliti pemilih. Dengan demikian, metodologi terkandung yaitu 1. Filsafah yang mendasari sebuah riset. 2. Asumsi-asumsi dengan nilai yang mendasari atau melatar belakangi yang dilakukan sebuah riset. 3. Standar kriteria dalam pengumpulan dan penafsiran data, serta dalam mengambil kesimpulan. Karena terkait dengan filsafat dan asumsi, paradigma, dan pendekatan juga termasuk dalam pengertian metodologi, sehingga ada 4 yang terkait dalam metodologi, yaitu yang pertama sumber, yang kedua validasi sumber, C yang ketiga teknik penafsiran, dan D corak seperti fikih. Dan berikut yang terakhir, model-model penelitian Al-Quran dan tafsir.
Di sini ada 5, yaitu yang pertama model penelitian tokoh. Penelitian tokoh tafsir ini dalam bahasa Arab disebut al-bath fi rijal. Studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai tokoh, ide, atau gagasan orisinal, serta konteks sosiohistoris yang meliput tokoh yang dikaji. Di antaranya terdiri dari beberapa penulis. Dan yang kedua, model pelituan tematik. Yang dimaksud adalah penafsiran tematik. Penafsiran Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Yang ketiga, model penelitian masa kuno atau filologi, yaitu objeknya materialnya berupa naskah kuno, yang di dalamnya kuno terdapat referensi hermeneutik terkait dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik naskah ditulis khusus sebagai kitab tafsir maupun tidak. Dan yang keempat, metode penelitian Living Quran. Living Quran artinya mengkaji Al-Quran sebaik teks-teks yang hidup, bukan teks-teks yang mati. Pendekatan Living Al-Quran menekankan aspek fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia dan orang-orang yang beriman maupun tidak beriman. Tetapi ini juga bisa memasukkan peran-peran Al-Quran. 5. Model penelitian komparasi. Model ini metode muqarrah merupakan metode yang membandingkan ayat dengan konteks yang mirip. Jadi ayat-ayatnya itu dibeda-bedakan kepada konteks yang memang mirip. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.